atau ISO atau yang betul-betul Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman di kelas dasar elektronika. Kita berjumpa sekarang di pertemuan ke-10 ya. Yaitu kita akan membahas dioda bagian ketiga. Sebelumnya saya cek sound-nya dulu. Lutfi, suara saya ada? Hadir, Pak. Bapak. Oke, screen-nya sudah muncul belum? Sudah muncul, Pak. Baik. Ini full screen apa belum? Udah full screen, Pak, ini. Baik, terima kasih Lutfi. Kita review dulu sebentar. Pertemuan sebelumnya saya memberikan kuliah melalui bentuk video pembelajaran ya. Jadi kita udah masuk ke komponen elektronika aktif ya, salah satunya itu dioda. Si dioda ini sendiri secara bahan pembentuk di video sebelumnya sudah saya bahas, dia itu berasal dari dua elektroda ya, di mana terbentuk dari anoda dan katoda. Seperti namanya dioda, ya, di itu dua, odanya itu elektroda. Gitu. Nah, fungsinya sendiri ya, fungsi utamanya si dioda ini adalah sebagai penyearah arus. Gitu. Minggu kemarin dibahas tentang penyearah arus setengah gelombang ya. Di sana dibahas tentang rangkaiannya seperti apa, kemudian outputnya seperti apa. Gitu. Yang jadi perhatian yaitu outputnya ya, bentuk gelombangnya itu terfilter artinya yang gelombang negatifnya hilang, sisanya hanya gelombang positifnya aja. Nah, untuk yang bagian kedua ini, kita akan bahas dioda penyarah gelombang penuh. Baik, sebelumnya kita bahas dulu, penyarah gelombang penuh adalah yang paling sering digunakan ya dalam rangkaian
penyuplai daya DC. Perbedaan antara penyearah gelombang penuh dengan penyearah setengah gelombang adalah bahwa penyearah gelombang penuh mengalirkan arus DC ke beban selama satu siklus gelombang ya. Sementara penyearah setengah gelombang hanya mengalirkan pada setengah siklus gelombang masukan. Kemudian hasil dari penyearahan gelombang penuh adalah suatu tegangan luar DC yang berpulsa untuk setiap setengah siklus gelombang masukan. Jadi boleh dibilang outputnya 2 kali dari setengah gelombang ya, penyearah setengah gelombang gitu. Nah, untuk rangkaiannya yang pertama kita bahas adalah rangkaian penyearah gelombang penuh menggunakan dioda bridge. Di sini saya tampilkan dulu lasernya biar enak ya. Ya, menggunakan dioda bridge. Jadi mohon maaf koneksinya sedikit bagus ya. Akhir-akhir ini IndiHome memang banyak sekali keluhannya dari pelanggannya karena yang saya rasakan sendiri ya kualitasnya menurun lah gitu. Oke, saya share lagi. Raditya Akbar sudah muncul screen-nya? Sudah, Pak. Baik, kita lanjut ya. Oke, saya ulangi rangkaiannya seperti ini ya. Ada 4 buah dioda. Kita sambungkan dari sumber AC-nya ya. Kemudian nanti output-nya akan berubah menjadi searah ya. Jadi biasa. Ini bebannya. Rangkaian dioda jembatan menggunakan 4 buah dioda ya. Ada dioda 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah yang paling populer digunakan sebagai penyearah atau rectifier. Nah, prinsip kerjanya seperti apa? Nah, bagaimana sih si dioda bridge ini bisa merubah arus AC menjadi arus DC? Gitu. Bisa mengubah tegangan AC menjadi outputnya DC. Pertama, nah ketika arus setengah gelombang pertama terminal AC source bagian atas bernilai positif, nah ini ya, ketika gelombang atau sinyal dari AC-nya itu saat berada di daerah positif, arus akan mengalir ke beban ya melalui D2. Nah, kita perhatikan di sini ya. Arahnya ini positif ketika setengah siklus pertama dia arahnya ke sini. Nah, ini arahnya ke D2. Kenapa nggak ke D1? Nah, perlu diperhatikan bahwa karakteristik dari dioda ya, dia kan kalau kita review ke belakang ya, karakteristik dioda itu kan bisa dibias maju dan dibias mundur ya. Dia akan mengalirkan arus ketika dia dibias maju. Artinya posisi anoda itu bertemu dengan positif ya. Sedangkan katodanya itu bertemu dengan negatifnya. Itu posisi bias maju. Sementara yang D1, nah D1 ini posisinya bias mundur dia. Karena positifnya ketemu dengan katoda gitu ya. Nah, dalam hal ini arus tidak akan dialirkan ke D1 karena akan ditahan oleh D1 gitu ya. Nah, jadi arus akan dialirkan ke D2. Nah, sehingga nanti dialirkan ke beban. Maka outputnya seperti apa? Outputnya seperti ini. Jadi inputnya satu puncak ya, outputnya juga satu puncak. Seperti itu. Jadi yang bekerja di sini adalah D2 dan D3. Nah, kenapa D3 bekerja? Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa si arus atau sinyal positif dari sini ya, ke beban, kemudian dia kembali ke anoda di D3. Maka dia dialirkan sampai kembali ke negatif dari sumber gitu ya. Selanjutnya, nah, sedangkan pada setengah gelombang kedua, terminal AC source, bagian bawah yang kini bernilai positif sehingga arus yang mengalir ke beban akan melalui D4 ya. Dan error load akan dikembalikan ke AC source melalui D1 ya. Kita perhatikan ya, ini setengah siklus yang kedua. Oke.
posisinya karena harus bolak-balik ya, kita analogikan seperti ini. Yang tadinya positif jadi negatif, yang jadinya negatif jadi positif. Lalu apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah si positif ini, kita lihat ke bawah harusnya, nah akan bertemu di percabangan antara D3 dan D4. Nah, perlu diperhatikan mana kira-kira yang bias maju. Nah, yang bias maju adalah D4. Oke, karena dia langsung bertemu dengan anodanya ya dari D4. Sementara kalau D3 dia ketemu sama katoda. Jadi dia dialirkan melalui D4 ke beban. Nah, hingga akhirnya outputnya berupa positif kembali. Nah, seperti itu. Jadi, jika kemarin yang setengah gelombang itu untuk setengah siklus keduanya bernilai 0 ya, nah maka sekarang setengah siklus keduanya untuk yang arah gelombang penuh itu memiliki 2 buah puncak seperti itu. Nah, teman-teman bisa disimulasikan nanti melalui software simulasi elektronika ya, seperti Proteus gitu ya, Eagle atau Multisim gitu ya. Dan lain-lain lah, banyak lah, silahkan dicoba aja untuk memperhatikan bagaimana karakteristik output dari penyearah setengah gelombang dan gelombang penuh. Gitu. Jadi bedanya bisa kelihatan nanti. Nah, ini untuk outputnya. Nah, perhatikan di sini aja, gambar yang atas. Ini garis nolnya. Garis nolnya, jadi lembahnya nggak ada ya, lembahnya nggak ada karena semua bernilai positif yang dilewatkan, akhirnya dia positif semua gitu ya. Dan ini adalah arus DC. Searah ya, arahnya positif semua. Nanti kalau di simulasi ya, di software simulasi, kalian bisa ikutin aja ini. Bentuk rangkaian seperti ini, diodanya seperti ini arahnya, atau seperti gambar yang tadi, silahkan dicoba saja. Buat yang di SMK sebelumnya pakainya apa softwarenya? Coba siapa di sini? Yuk, siapa? Pastilah gunain software ya. Untuk Pakai Eagle, lengkap. Pak. Ada apa? Pakai aplikasi Eagle. Eagle, oke. Wati ya. Wati pakai aplikasi Eagle-nya. Silahkan bagi teman-teman yang sudah terbiasa pakai Eagle, pakai aja. Bagi yang belum terbiasa dan terbiasa pakai Proteus, silahkan Proteus. Atau yang sama sekali belum nyoba nih teman-teman di sini, wajib nyoba ya, wajib nyoba. Apapun itu silahkan. Dicoba aja, ada rangkaian penyearah, coba simulasikan gitu ya. Kemudian kemarin ada rangkaian charging dan discharging untuk kapasitor juga, silahkan disimulasikan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambar 5 penyearah gelombang penuh ya. Inputnya berupa gelombang AC, sinusoida ya. Kemudian outputnya berupa gelombang DC, seperti ini. Nah, lalu nilai rata-rata untuk tegangan output tersearahkan gelombang penuh adalah 2 kali pada penyearah setengah gelombang. Jadi, persamaannya sebagai berikut. P average sama dengan 2 pp per pi. Ya. Kalau kemarin kan yang setengah gelombang, pp per pi. Ya. Jadi bedanya 2 kalinya kalau yang ini. 2 pp per pi. Pp di sini adalah tegangan outputnya, gitu ya. Dan pi-nya ini adalah sudutnya. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada contoh. Cari nilai rata-rata dari tegangan output berikut. Kira-kira hasilnya berapa? Ada yang silakan dicoba, dan kalau yang udah silakan raise hand. Persamaannya tadi 2 pp per pi ya. Silakan Andre, berapa Andre?
izin menjawab Pak. Ya. Kalau dari hasil saya 9,55 volt. 9,55. Oke, 9,55 volt ya. Jadi kita bisa hitung tegangan rata-ratanya 2 kali 15 dibagi pi ya. Jadi hasilnya adalah 9,55 volt. Oke. Kita lanjut. Nah, ada cara lain ya selain menggunakan dioda bridge. Nah, penyarah gelombang penuh ini kita bisa gunakan dengan trafo CT ya, menggunakan trafo CT. Nah, dengan menggunakan trafo CT ini, dia menggunakan dua dioda yang terhubung ke trafo sekunder ya, seperti gambar 6. Nanti kita lihat gambarnya. Sinyal masukan tergandeng melalui trafo ke sekunder. Setengah dari tegangan sekunder timbul antara pusat tap dengan setiap ujung sekunder. Nilai rata untuk tegangan luar gelombang penuh tersearahkan adalah 2 kali tegangan luar gelombang paruh atau setengah gelombang ya, tersearahkan sebagai berikut. Nilainya sama ya, 2 pp per pi. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Dia punya trafo ya, trafo CT, di mana dia punya 2 buah dioda. Untuk yang penggunaan trafo CT ini kita pakai 2 buah dioda untuk memberikan atau untuk menghasilkan output 2 kali dari gelombang setengah gelombang ya, penyarah setengah gelombang. Cara kerjanya seperti apa? Kita lihat dulu untuk rangkaiannya ya, desainnya seperti ini. Jadi si trafo CT ini punya 2 sumber ya nantinya. Kalau menggunakan trafo CT seolah mempunyai 2 sumber ya. Jadi setiap sumber ini kita berikan dia dioda, 1 dioda. Ya kalau analogikan kita seolah seperti punya 2 buah penyarah setengah gelombang gitu. Seperti ini. Nanti rangkaiannya seperti ini, bisa dicoba di simulasi ya. Lalu outputnya atau cara kerjanya seperti apa? Nah, kita bisa lihat cara kerjanya atau prinsip kerjanya. Nah, pada suatu saat arus setengah gelombang pertama AC source 1 bernilai positif. Nah, ini ya AC source 1 bernilai positif. Maka arus akan mengalir ke beban melalui D1. Nah, otomatis ya, arus akan mengalir ke beban. Kenapa nggak ke sini? Ya, karena ini kan ada D2 ya. D2 ini kan polarnya, biasnya reverse ya, reverse bias. Sedangkan pada arus setengah gelombang pertama pada AC source 2 bernilai negatif, akan ditahan ya, atau diblok oleh D2. Nah ini, ketika dia positif, dia ditahan oleh D2. Negatif ya. Ketika dia bernilai negatif, dia akan ditahan oleh D2. Kenapa? Karena dia kan depannya ini anoda ya, anoda ketemu negatif berarti dia reverse bias. Jadi yang mengalir yang mana? Yang mengalir hanya ini saja. Hanya D1 saja. Outputnya apa? Ya ini gitu ya, si D1 ini, keluaran D1. Lalu setengah siklus keduanya seperti apa? Nah, pada setengah siklus kedua, si positif ini, dia kan akan berganti tanda nih. Nah, kita ilustrasinya seperti itu ya. Setengah gelombang kedua dia nilainya negatif ya. Jadi berganti tanda, positifnya ke sini. Kalau ini tidak bisa dialirkan ya, karena yang ini dia dialirkan melalui D2 ya. Jadi yang bekerja sekarang yang bawah. Yang bekerja yang bawah. Kenapa yang AC source 1 tidak bisa bekerja? Karena ini ada D1. Nah, D1 ini sifatnya ngeblok gitu ya. Kenapa sifatnya ngeblok? Karena dia negatif ketemu anoda. Gitu. Jadi dia reverse bias. Jadi yang dialirkan yang mana? Yang dialirkan adalah source yang kedua, AC source yang kedua, melalui dioda 2 ke beban. Seperti itu. Maka outputnya sama ya seperti dioda bridge tadi. Jadi outputnya berupa 2 buah puncak. Gitu. Kalau ini kan si AC ini 1 puncak 1 lembah. Nah, digunakan penyarah dengan trafo CT ini, maka outputnya menjadi 2 buah puncak.
Nah, ini ada beberapa persamaan ya. V average ya sama dengan VDC kita bisa cari menggunakan persamaan berikut. 1 per Pi, integral dari 0 sampai Pi, Pi sin theta d theta sama dengan 2 Pi P per Pi sama dengan 0,636 Pi P. Kita bisa gunakan ini sebagai rumus ya untuk mencari V average atau VDC. 0,636 Pi P. Kalau ditanya 0,363 ini dari mana ya, dari persamaan ini ya. Kemudian untuk frekuensi outputnya itu frekuensi output sama dengan 2 kali frekuensi input. Lalu tegangan ripple-nya bisa kita cari dengan persamaan berikut. Akar dari 1 per Pi, integral 0 sampai Pi, Pi P kuadrat dikali sin theta min 2 per Pi kuadrat ya, d theta. Atau kita bisa sederhanakan hasilnya adalah 0,308 Pi P. Pi P di sini adalah Pi peak ya, Pi puncak. Gitu. Arus DC rata-rata yang dihasilkan dari rangkaian penyiaran gelombang penuh ini adalah 2 kali dari arus rata-rata yang dihasilkan oleh penyiarah setengah gelombang. Yaitu I average sama dengan 0,637 dikali I maksimum. Nah, lalu bagaimana jika sumber AC ya dengan troposfera disearahkan oleh rangkaian penyiarah dioda bridge gitu? Maka hasilnya akan diperoleh 2 arus searah DC dengan 2 polaritas berbeda atau biasa disebut dengan penyiarah gelombang penuh polaritas ganda. Jadi ada arus DC positif dan ada tegangan DC positif dan ada tegangan DC negatif. Nah, biasanya rangkaian ini digunakan pada rangkaian satu daya penguat suara atau audio amplifier. Jadi outputnya ada positif, ada DC positif dan negatif. Pengaruh rasio belitan pada tegangan luaran gelombang penuh. Nah, si trafo ini kan ada belitannya ya. Lalu pengaruhnya seperti apa? Nah, jika rasio belitan trafo adalah 1, nilai puncak dari tegangan output penyiarah sama dengan setengah nilai puncak dari tegangan primer dikurang oleh potensial barrier. Ya, kita ketahui kan dioda itu atau dioda itu punya namanya potensial barrier. Sambil nge-review coba potensial barrier untuk dioda itu ada berapa yang dipelajari kemarin? Ada dioda yang berjenis germanium ya kemarin, ada yang dioda silikon. Nah, coba siapa yang masih ingat nilai potensial barrier-nya berapa volt? Kalau nggak salah germanium 0,3 ya Pak? Ya, germanium 0,3. Kalau silikon berapa? 0,7. Oke, betul ya. Ada 0,3 dan 0,7. Jadi nilai tadi ya, nilai puncak dari tegangan primer dikurang dengan potensial barrier-nya. Nilai ini terjadi karena setengah dari tegangan primer terlihat pada setiap setengah belitan sekunder. Dalam rangka memperoleh suatu tegangan luaran yang sama dengan masukan, dikurang potensial barrier, jadi suatu trafo penaik tegangan dengan rasio belitan 1:2 harus digunakan. Dalam kasus ini, tegangan sekunder total adalah 2 kali tegangan primer, sehingga tegangan pada setiap tegangan belitan sekunder adalah sama dengan masukannya. Jadi trafo yang digunakan itu rasio belitannya adalah 1:2 untuk memperoleh hasil input sama dengan output. Nah, selanjutnya kita bahas catu daya terregulasi ya. Catu daya terregulasi berfungsi untuk mengurangi adanya ripple pada suatu penyiaran. Sinyal AC yang tidak diinginkan dinamakan ripple. Jadi si sinyal AC yang tidak diinginkan ini bisa dilihat kalau di simulator ya atau simulasi rangkaian seperti menggunakan kalau di software simulasi ya kalian bisa gunakan osiloskop ya. Apalagi kalau praktikumnya bisa langsung di lab, itu enak gitu ya. Cara membedakan
sinyal AC dan DC-nya itu pakai osiloskop langsung gitu ya. Dan kita bisa tahu secara virtual ya, secara sinyalnya itu bentuknya seperti apa untuk yang AC dan DC. Lalu ripple-nya itu sebelah mana? Nah, itu bisa dilihat langsung nanti ketika menggunakan simulasi atau menggunakan osiloskop secara langsung. Nah, untuk faktor ripple-nya itu bisa kita cari, R-nya itu adalah VR per VDC kali 100%. Jadi, faktor ripple ini besarnya itu persentase ya, persentase. Berapa persen sih faktor ripple-nya? Gitu. Itu bisa kita cari dengan persamaan berikut. Nah, ini contoh filtering pada rangkaian penyiaran setengah gelombang. Ya, kita sudah belajar yang namanya kapasitor ya kemarin. Jadi pada contohnya ini rangkaian penyiaran setengah gelombang ya, dengan satu dioda. Kita tambahkan satu filter yaitu kapasitor ya di sini. Kita tambahkan satu kapasitor. Lalu sinyal outputnya akan seperti apa? Ini inputnya ya. Inputnya seperti ini. Nah, lalu outputnya akan seperti apa? Maka outputnya akan seperti ini bentuknya. Nah, jadi tidak akan menyentuh negatif. Negatif di sini kan kalau di setengah gelombang dia tidak dialirkan ya. Artinya di blok ya untuk arus tegangan negatifnya. Jadi kenapa bisa seperti ini? Nah, kita flashback sebentar. Karakteristik dari kapasitor itu kan dia menyimpan energi listrik ya, menyimpan energi listrik. Nah, jadi dia ketika setengah gelombang pertama ya saat ini ya, saat di sini dia mengisi ya, si kapasitor ini mengisi sampai tegangannya itu sama dengan tegangan si dioda ya. Jadi nantinya ada satu titik di mana si tegangan kapasitor ini justru lebih tinggi dibanding tegangan diodanya gitu. Atau tegangan di diodanya gitu. Maka apa yang terjadi ketika tegangan diodanya turun? Nah, turun ya ketika mau ke lembah nih. Lalu si beban ini diganti perannya oleh si kapasitor gitu. Nah, jadi posisi yang bekerja pada siklus ini ya, seperempat siklus sampai ketemu siklus selanjutnya itu adalah tegangan dari kapasitor. Maka sinyalnya jadi seperti ini. Nah, ketika berada di sini, itu udah dapat lagi input dari si dioda lagi, karena sudah masuk ke siklus kedua. Dan seterusnya, jadi sinyalnya seperti ini. Nah, ini tegangan yang keluar akan berbentuk gigi gergaji ya, dengan tegangan ripple yang besarnya. Nah, VR-nya kita bisa cari dengan persamaan VM min VL. Ya. V maksimum dikurangi VL. VL-nya ini adalah tegangan discharge kapasitor. Dengan tegangan DC-nya adalah VDC sama dengan VM ditambah VR per 2. Nah, VM per R tidak lain adalah beban arus I ya. V per R kan itu I ya. Sehingga dengan ini terlihat hubungan antara arus dan nilai kapasitor terhadap tegangan ripple. Nah, kita bisa cari VR-nya itu dengan persamaan I dikali T per C. Di mana T-nya ini adalah periodenya. Nah, untuk yang frekuensinya 50 Hz, nah itu kita nilai T-nya itu adalah 1/50 atau 0,02 detik. Tapi untuk yang frekuensinya 60 Hz itu T-nya itu adalah 0,01 detik. Nah, ini contoh beberapa tampilan dari osiloskop ya, yang menggunakan kapasitor ya sebagai filtering untuk memuluskan arus DC-nya gitu. Yang awalnya setengah gelombang itu seperti ini ya. Ini tanpa kapasitor. Tanpa kapasitor outputnya yang setengah gelombang seperti ini. Nah, kita coba gunakan filter ya, kapasitor dengan 100 mikrofarad. Ya, nanti outputnya akan seperti ini. Ini output dari simulasi ya, dari simulasi software. Kemudian kita tambahkan 1000 mikrofarad ya, dari awalnya 100 menjadi 1000. Maka sinyal yang dihasilkan adalah seperti ini. Lebih mulus ya.
Yang paling bagus seperti apa? Yang paling bagus itu ya lurus, gitu. Lurus banget. Gitu. Nah itu jadi stabil gitu ya, tegangannya stabil DC-nya. Selanjutnya kita tambah lagi ke 10.000 ya, ke 10.000 mikrofarad, maka dia akan semakin halus sinyal. Seperti itu. Oke, contoh nih. Anda mendesain rangkaian penyala gelombang penuh dari satu jala-jala listrik 220 volt 50 Hz untuk mensuplai beban sebesar 0,5 ampere. Kira-kira berapa nilai kapasitor yang diperlukan? Nah, sehingga rangkaian ini memiliki tegangan ripple yang tidak lebih dari 0,75 peak volt peak to peak. Kira-kira gimana cara nyarinya? Kita harus nyari nilai kapasitansi ya dari si kapasitor ini agar si tegangan ripple-nya ya maksimalnya 0,75 ppp gitu. Silahkan ada yang bisa coba cari dulu. Tadi kan persamaannya itu PR sama dengan I dikali T per C ya. Nah, kita harus nyari kapasitornya nih sekarang. VR sama dengan I dikali T per C. Ya, silakan dicoba ya sambil nyoba. Sambil nyoba, saya mau lihat dulu sekarang yang hadir itu 48 ya. 48, harusnya kan 50 lebih. Oke, saya sambil kalian ini ya, sambil bersuara, saya karena kemungkinan banyak yang tidak hadir mungkin ya. Izin menjawab, Pak. Oh ya, silakan. Andre, berapa dapatnya? Hasilnya 6.600.000 farad juga, Pak. Bentar. Ya, ada kesalahan. Atau 6.600 mikrofarad. 6.000? 6.600 mikrofarad atau 6.600.000 farad, Pak. Kalau mikro ke farad harusnya gimana? Dibagi 1.000 kan, Pak? Dibagi 1.000. Jadi berapa? Jadi 6.600 mikrofarad. Oke. Kalau satuannya mikro ya, betul ya, 6.600 mikrofarad. Nah, ini kalau kita konversi ke farad, nah itu kira-kira Andre dikali apa dibagi? Dikalikan, Pak. Dikali. Oke, saya ambil analogi. Saya dapat angka 100 meter nih. Sorry. Saya dapat angka 100 mm. Kalau dikemeterin itu dikali apa dibagi? Koefisien 10 pangkat 3 kan ya? Mili itu. Ya. Nah, kalau mikro berarti 10 pangkat 6 ya. Kalau mikro tuh. Jadi, kalau mau dikemikrokan, silahkan dikali 10 pangkat min 6. Kalau mau dikefaradkan ya, maaf. Dari mikro, kalau mau dikefaradkan ya kali 10 pangkat min 6. Kurang lebih, ya. Dikali negatif 1 juta gitu, Pak. Dikali 1, berarti kan kalau 10 pangkat 10 pangkat min 6 itu kan 1 per sejuta ya. Nah, artinya 6.600 dibagi sejuta, yaitu faradnya itu di sana. Nilai faradnya. Berarti jadi 0,006. Iya, 0,006 ya, betul. 0,006. Itu ya kalau mau dirubah. Tapi biasanya si kapasitor ini cukup dalam kesatuan mikro gitu ya, mikrofarad aja.
Oke, betul ya. Coba. Andre 2 kali ya berhasil 2 kali berhasil menjawab dari soal ini ya. Oke, mungkin jam berapa nih? Delapan 8:38 masih ada waktu ya. Saya akan sambil nunggu barangkali ada yang bertanya, saya sambil absen ya karena ini kehadirannya pesertanya banyak yang tidak hadir sepertinya. Untuk kelas, oke, sebentar. Untuk kelas A dulu ya, bersiap. Kalau saya panggil, silahkan bersuara saja. Rohman Maulana hadir ya? Nggak ada ya? Sekali lagi dengan saya, kalau kita mengadakan seperti ini dan tidak hadir, nggak ada izin atau sakit ya, saya anggap kalian memanfaatkan kesempatan untuk tidak hadir yang berapa persen itu ya. Jadi saya anggap tidak hadir aja gitu. Kemudian Eki Juwana hadir? 17, nggak ada. Pikor ada nggak? Pikor? Pikor nggak ada. Kemudian Aufa ya. Aufa hadir? Hadir, Pak. Ini Hadir, Pak. Ivena? Hadir, Pak. Zahran? Hadir, Pak. Aldin? Hadir, Pak. Silakan on cam dulu untuk yang mau dipanggil ya. Aldin ada? Hadir, Pak. Din pakai kemeja ya nanti ya. Terima. Terima nggak ada ya. Andre? Pak Rima hadir. Oh, Rima hadir. Oke. Andre ada? Ada Pak hadir. Lutfi Fatan? Ada ya? Insan? Hadir, Pak. Wati? Wati ada nggak? Nggak ada. Aditya Nugraha? Hadir, Pak. Oh, Wati ada. Aditya Nugraha ada? Nggak ada. Teja? Hadir, Pak. Dede? Hadir, Pak. Sayyid? Kutub? Hadir, Pak. Toif? Ada. Hadir, Pak. Asep? Hadir, Pak. Hasbi? Hadir, Pak. Bani? Hadir, Pak. Pipik? Hadir, Pak. Muhammad Yoga? Muhammad Yogi? Hadir, Pak. Aiman Hamadillah? Hadir, Pak. Azmi? Hadir, Pak. Erik? Hadir, Pak. Hadir. Anissa Apriliani? Hadir, Pak. Muhammad Lutfi? Hadir, Pak. Muhammad Iqbal? Iqbal ada? Nurul Mutahharoh? Hadir, Pak. Rahmat Nur Hidayat? Hadir, Pak. Dipa?
Hadir, Pak. Regi, Hadir Bang. Pak. Hadir Pak. masih muda ya saya. Fikri Aziz. Maaf Pak. Fikri ada? Fikri nggak ada ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya nggak ada. Oke, selanjutnya kelas Jaran hadir Pak. Jaran. Ya ada Pak. Tidak terpanggil tadi. Tadi Sudah. udah terpanggil. Selanjutnya kelas B ya. Kelas B, Sofia Hadir, Pak. Putra. Putra ada nggak? Hadir, Pak. Ujang Yana, Hadir, Pak. Intan, Hadir, Pak. Isal, Muhammad Yuangga, Hadir, Pak. Zaki Rizky, Hadir Pak. Jaya, Hadir Pak. Rona, Hadir, Pak. Dendi, Hadir, Pak. Romi, Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Raihan, Hadir, Pak. Haika, Hadir, Pak. Adityo, Hadir, Pak. Denaro, Hadir, Pak. Wiko, Hadir, Pak. Bakti, Hadir, Pak. Majdi, Hadir, Pak. Masrur, Hadir, Pak. Ivan, Hadir, Pak. Faras, Hadir, Pak. Muhammad Torik, Hadir, Pak. Zodi, Mohon maaf nggak bisa on cam, Pak. oke, Zodi, Hadir, Pak. Rizaldi, Hadir, Pak. Permana Adi, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Raditya Akbar. Hadir Pak. Baik, satu orang aja ya kelas B yang nggak hadir. Ya, ada yang ditanyakan dulu nggak? Kalau tidak ada, nanti kuisnya untuk yang sesi dioda akan saya satukan ya nanti. Ada satu lagi nanti dioda Zener. Jadi untuk hari ini tidak ada kuisis dulu sementara. Jadi kita adakan kuisis kemungkinan minggu depan. Jadi ada satu lagi pembahasan yaitu dioda Zener ya untuk diodanya. Habis dari dioda Zener baru kita masuk ke transistor. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu sekian. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.